Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa, hanya karena anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kembali ada waktu dan kesempatan untuk kami kembali mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu untuk boleh belajar, makin hari makin bertumbuh di dalam pengenalan kami kepadamu Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang melakukan perintah-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas 1 ayat 13-17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Judul renungan malam hari ini bagi kita adalah Yohanes Pembaptis, pembuka jalan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes calon nabi, dinubuatkan oleh Malaiki dan Yesaya. Namanya berarti Tuhan itu pemurah. Dan memang kita akan menemukan betapa pemurahnya Tuhan melalui kelanjutan cerita ini. Malaikat Gabriel memberitahu Sakaria bahwa bayi yang akan dilahirkan istrinya Elisabet ini adalah seorang putra, dan putra ini akan diberi nama Yohanes. Putra ini yang telah lama mereka nantikan akan menjadi kegembiraan dan kesenangan, tidak hanya untuk orang tuanya, tetapi untuk banyak orang. Yohanes dikhususkan untuk melakukan sesuatu yang sangat istimewa bagi Tuhan. Dan karena itu sejak lahir, dia harus mengikuti standar yang ditetapkan Tuhan. Dia tidak akan minum minuman keras dalam bentuk apapun, dan dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga sejak dia berada di dalam rahim ibunya, Yohanes telah diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Yohanes akan menjadi nabi, pendahulu, membawa pesan, orang yang akan mengarahkan orang-orang kepada Mesias. Karena kehidupan spiritual saat itu jauh dari yang seharusnya. Yohanes memulai era baru yang telah lama dinanti-nantikan para nabi perjanjian lama untuk menyiapkan kedatangan penggenapan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Berita Yohanes dalam Lukas 3 ayat 4-6 bertujuan mempersiapkan umat Israel menyambut Mesias, dan sambutan yang tepat bagi Mesias adalah membuka hati untuknya. Tugas Yohanes adalah menyiapkan hati manusia yang diibaratkan seperti jalan yang jelek, menjadi siap untuk dijalani. Yohanes langsung menunjuk pada kebutuhan mendasar mereka saat itu,
yaitu pertobatan. Sahabatku, Yohanes dikhususkan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Sekedar pengingat bagi kita semua. Sebagai anak-anak Allah, kita pun telah dipanggil untuk dipisahkan dan untuk digunakan bagi tujuan-tujuannya. Apakah Anda mau dipakai olehnya? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pakailah hidup kami sebagai alat di tangan-Mu yang dapat membawa orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan karena dosa kepadamu. Bimbinglah jalan kami dan mantapkan hati kami untuk terus berada dalam jalan yang Bapa kehendaki. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang terus Bapa nyatakan di dalam hidup kami. Sertailah istirahat kami di malam ini, kiranya kami dapat tidur dengan nyenyak sehingga dapat memulihkan kondisi fisik kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Fajar yang baru sudah dekat, Yesus Kristus datang.